membuka kameranya, kemudian kalau memang device-nya bisa untuk ada virtual background-nya, bisa dipakai deh ayah bunda virtual background yang sudah dibagikan di WhatsApp grupnya masing-masing. Baik, ayah bunda, monggo kameranya. Saya nggak bisa. Iya, mungkin di sini juga luar biasanya ada Ananda ya. Jadi ada Ananda juga di sini ya. Mungkin bundanya di belakangnya lagi masak, nggih. Sambil dengerin begitu sambil masak. Iya, enggak apa-apa. Baik, ayah bunda, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita bahwa hari ini jadi dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. Nah, SD Islam Surya Buana Malang ini menyelenggarakan Lentera Penyejuk Hati bersama komite sekolah dengan pemateri kita yang super kece di hari ini. Ada yang sudah mengenalnya, Ayah Bunda? Sudah. Oh sudah, iya. Oh sudah ini ya, seperti artis ya, kemana-mana melalang buana, Masya Allah. Sudah. Sebelumnya, biar kita lebih semangat, ya. Ini Miss Vika ada salam lagi ya, jadi nanti nyanyi lagi kita ya. Ini Miss Vika suaranya cempeng kok bolak-balik nyanyi ya. Nggak apa-apa ya, ayah bunda ya. Seperti ini jawabannya. Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Jawabannya waalaikumsalam bapak ibu yang hebat. Begitu. Ini kenapa saya dikelilingi lalat nggih? Aduh, iya. Itu bisa nggih ayah bunda? Coba mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Boleh mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Baik, ayah bunda yang mungkin masih masak nggih sambil menjawab. Iya, baik. Ya udah nyala. Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Waalaikumsalam. Bapak ibu yang hebat. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik ya. Biar untuk mempersingkat waktu ya ayah bunda, baik kita langsung saja kita persilakan pemateri kita yang hari ini luar biasa sekali, kakak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wow, alhamdulillah. Sepertinya yang datang ini nggak hanya ayah bunda ya, ada anak-anak hebat sepertinya. Kak Ajun mau ngecek dulu sebelum masuk materi. Coba semuanya hari sudah konsentrasi belum, termasuk ayah bunda ya. Coba tangannya si Kak Ajun, tangan kanannya seperti ini, tangan kirinya seperti ini. Di masa pandemi sekarang banyak yang ternyata konsentrasinya turun, makanya ada yang nggak semangat belajar ya. Tadi Kak Acun lihat kok banyak anak-anak hebat ikut, jadi Kak Acun cek dulu coba teman-teman bisa seperti ini, mulai 1, 2, 1, 2. Wah, lagi sekarang tangannya dirapatkan. Bismillah, buka, tutup, buka, tutup. Oke, kemudian berikutnya kelingkingnya 1, 2, 1, 2. Wah, ada yang bisa, ada yang belum bisa. Yang belum bisa, berarti mohon maaf, konsentrasinya lagi nggak bagus. Tadi undangannya itu dikira Kak Acun ayah bunda aja, Miss. Loh, ada anak-anak hebat juga ikut. Kak Acun senang sekali. Semoga suatu hari bisa ketemu ya. Semoga suatu hari bisa ketemu. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Kak Ajun, mohon izin. Ini nanti kita sharing-sharing ya. Teman-teman, ayah bunda, guru-guru hebat di Surya Buana, Eyang Mami, Masya Allah ilmunya keren.
Saya ini sering diberi cerita oleh relawan kami yang di Malang tentang beliau. Saya walaupun belum bisa sowan, Eyang Mami, mohon maaf. Hari ini saya sangat senang mendengarkan ilmu dari beliau. Semangatnya luar biasa, nggih. Dan semoga beliau sehat selalu. Nah, hari ini Kak Acu mohon izin ya, karena kan ini momennya tahun baru Islam, pasti semangatnya semuanya keren. Tadi Kak Acu melihat pada saat mengikuti gerakan Kak Acu seperti ini, ada yang belum bisa, berarti mohon maaf, otak kanan kirinya ada yang belum seimbang itu. 1 tahun lebih masa pandemi, ternyata ya Bunda, anak-anak kita ada yang mengalami learning loss namanya. Kak Ajeng kebetulan sekarang sering ke Malang lagi karena saya lagi pasca sarjana di Universitas Negeri Malang mengambil jurusan untuk pendidikan khusus. Jadi Kak Ajeng sekarang fokus mendampingi anak-anak special need. Saya kenal Surya Buana pertama kali karena saya mendampingi seorang anak putranya seorang dosen di UB. Dan waktu itu Surya Buana belum sebesar sekarang ya. Sekarang sekolahnya besar sekali. Wah, kalau Kak ke sana itu kaget. Wah, sudah besar. Seneng banget. Anak-anaknya semangat. Saya masih ingat waktu itu, anak Anda itu nangis terus kalau ke sekolah. Jadi hampir 1 minggu saya dampingi di sekolah itu untuk mencari tahu ada apa ya dengan anak ini kok selalu nyampe sekolah menangis. Sampai sekolah menangis gitu. Dan hari ini anak-anak walaupun tidak sekolah, ayah bunda, mereka ternyata mengalami kecemasan yang sangat tinggi sekali. Jadi saran Kak Ajun, pastikan kita juga menjadi terapis ya. Walaupun kita bukan terapis yang sebenarnya, tapi kita belajar cara-cara mudah untuk menerapi anak agar mereka tidak mudah cemas. Karena mohon maaf, jika anak cemas, pelajaran semudah apapun pasti tidak mudah ditangkap oleh memori otaknya gitu. Kebetulan karena Kak Ju sekarang lagi belajar neuroscience ya untuk mempelajari bagaimana ya anak-anak yang mengalami gangguan emosional. Kemudian sekarang ada fenomena baru gangguan kecerdasannya. Anaknya pintar awalnya, tiba-tiba setelah usianya semakin bertambah, semakin turun kemampuan intelektualnya. Dan tahun 2020 kemarin Pak Menteri melakukan survei, ternyata di Indonesia anak-anak kita mengalami penurunan drastis untuk intelektualnya. Dikarenakan apa? Karena intensitas kita, seorang guru, itu tidak bisa seperti waktu tatap muka. Walaupun saya yakin semua orang tua sekarang itu sudah 1 tahun lebih ya, ini pandemi pasti sudah melakukan pendekatan, ada strategi, ada pola. Tapi yang Kak Ajun dengarkan curhatannya juga hari ini masih ada orang tua yang wah luar biasa masih belum menemukan metode yang tepat untuk dampingi anak-anak. Anak-anak kita itu sekarang mohon maaf punya gaya belajar yang mungkin tidak kita dapatkan waktu kita dulu kecil, ayah bunda. Jadi di masa pandemi ini setelah Kak Ajun 1 tahun lebih ini masih tetap mendampingi banyak sekolah, saya melihatnya adalah ada karakter baru yang muncul dari anak-anak kita. Contohnya nih, ini kan ada yang lihat ya, sekarang teman-teman jujur yuk. Siapa yang kalau di rumah tidak pernah main handphonenya lama-lama untuk membuka yang, mohon maaf, tidak bagus? Pasti teman-teman kalau mau jujur, pernah kan ada yang pengen nyoba buka HP-nya. Kak Ajun sayang, tangannya sudah tidak bisa lagi pegang handphone lama. Karena sejak Kak Ajun dikasih hadiah Allah, pernah diabetes hampir 700, ada tangan Kak Ajun jadi gampang lengket kalau lama-lama dengan handphone. Dan kemarin waktu Ramadan Kak Ajun ngedrop lagi, pakai kursi roda lagi. Kak Ajun yang sakit seperti ini oleh Allah, alhamdulillah diizinkan kalau kita mensugesti terus, kita bisa sembuh, kita bisa pulih gitu. Karena Kak Ajun sesek itu sudah 14 tahun sejak divonis diabetes, Kak Ajun selain sesek 14 tahun sesek. Kemudian imunnya rendah karena diabetes menyerang imun. Jadi sekarang lagi pandemi ini kan yang dibahas imun nih, imunnya harus kuat. Nah, kalau mau imunnya kuat, itu harus bahagia. Allah itu memberikan di tubuh kita itu hormon endorfin yang bisa tumbuh, bisa banyak hormonnya untuk tumbuh, itu kalau kita senang sayang. Ayah bunda mohon dipastikan, anak-anak senang. Kalau anak-anak senang, insya Allah, materi apapun akan tetap dikerjakan dengan baik. Karena kami terus terang mencemaskan kondisi anak bangsa yang mengalami learning loss ya. Hari ini kan temanya memperbaiki diri.
Kalau kita berbagi diri, bukan hanya diri kita sendiri, tapi semuanya, dari mulai lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Karena kita ada quality time, selama pandemi kita sering dengan anak-anak. Jadi kita tidak bisa lagi seperti dulu ya Bunda. Kalau dulu kan seringkali kita itu nanya, kenapa ya Kak Acun, anak saya kok bisa ngomong tidak baik, padahal saya nggak ngajarin, kenapa ya, kenapa ya. Sekarang anak-anak sering bersama kita. Kalau ternyata teman-teman kecil kita yang hebat, masih ada celotehnya yang kurang baik, mungkin masih ada yang suka bentak-bentak orang tuanya gitu ya, karena di rumah belum bisa kerjasama untuk belajar dengan orang tuanya. Nah, kita harus pahami, kenapa anak-anak kok bisa seperti itu? Bisa jadi, mohon maaf, kita belum bisa jadi uswah seutuhnya. Ya, karena sebelum ada sekolah di muka bumi, anak-anak itu sekolah itu dengan orang tuanya. Jadi guru yang terbaik selama hidupnya itu sebenarnya orang tuanya. Dan hari ini, Masya Allah, Allah itu menurunkan bukan dukhon seperti di Al-Quran, hujan meteor. Kemarin baru ada kabar ya, ada meteor lagi yang turun di bumi, jatuh di bumi. Itu satu aja sudah membuat lubang sebesar itu, ayah bunda. Apalagi nanti kalau peristiwa dukhon, hujan meteor itu. Dan sekarang kita sama Allah diingatkan hanya makhluk yang sangat-sangat kecil dan tidak nampak, tapi yang bikin seluruh umat manusia di muka bumi ini cemas. Dulu, masih ingat ya, waktu zaman-zamannya kita masih tatap muka, kita semua hiruk pikuk untuk mengantar anak ke sekolah, untuk luar biasa kegiatan mereka di sekolah. 1 tahun lebih ini, Allah mempertanyakan kembali. Dulu, waktu mohon maaf, si kecil masih dalam kandungan bunda ya, kita kan luar biasa perhatiannya, sering dielus-elus, diajak ngomong, dibacakan doa, diputarkan murotal gitu ya. Dan sekarang yang seharusnya itu kembali, karena dulu kan para orang tua berjanji waktu adik dalam kandungan akan menjaganya, akan sayang luar biasa, akan sering dipeluk, karena peluk itu terapi, gitu. Dan sekarang Allah menanyakan itu, sudahkah kita kembali ke anak-anak, baiti jannati, apakah sudah kita kembalikan bahwa surganya anak-anak di rumah itu ada dan dirasakan? Waktu Kak Acun di Australia, saya melihat sendiri, di sana anak diantarkan ke sekolah, walaupun belum mandi, gurunya sudah sikap, dimandikan, kalaupun ada seorang anak yang ada kutu di rambutnya, itu dicari sama gurunya. Dipastikan semua anak itu senang sebelum sampai sekolah. Makanya di sana ada ruang transit anak-anak untuk bisa dipastikan baik-baik saja. Dan itu digilir. Dan saya tadi senang, Bu Ayu, mohon dipastikan segera ya. Karena kalau di sekolah dampingan kami itu ada namanya sekolah orang tua, Bu Ayu. Jadi yang sekolah itu sebenarnya tidak hanya anak saja kalau di masa pandemi seperti ini, tapi orang tuanya juga harus sekolah. Itu penting. Karena kalau orang tua yang di 4 musim, di negara 4 musim, mereka udah terbiasa dengan online. Tapi kalau di Indonesia kan belum terbiasa ya Bunda, kita belum terbiasa. Jadi kita juga butuh untuk diedukasi. Dan benar, kata Bu Ayu, kalau di negara-negara maju itu sudah berjalan, Kak Acun dampingi anak itu 21 tahun ya. Jadi saya bisa merasakan perbedaan yang sangat signifikan anak-anak bangsa. Dan saya juga merasakan apa ya bedanya pada saat Kak Acun melihat anak-anak di negara maju sama di negara kita sendiri. Kata yang sangat signifikan adalah yang terjadi, salah satu contoh kecilnya yang tadi Kak Acun bilang ya, di Australia itu tidak pernah diperbolehkan anak itu tidak diperhatikan sama sekali. Jadi mereka benar-benar aware luar biasa ke anak-anak. Dan pada saat Kak Acun pindah lagi ya ke tempat lain, saya melihat di Perancis, waktu itu saya sudah sore, 4:30 sore, ada di Perancis. Saya lihat anak-anak kok masih di sekolah. Dan ramai sekali. Baik yang usia kecil sampai yang usia SMA. Terus saya tanya ke sahabat saya, muslimah di Perancis itu, Kak Samia, ini kan sudah 4:30 sore, kalau di Indonesia nggak ada anak-anak di sekolah jam segini. Kemudian beliau menyampaikan, wah Kak Acun di sini kalau di sekolah, itu pelajarannya hanya sebentar, anak-anak diminta main. Karena kalian kalau musim salju, atau musim yang mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa main. Jadi di sana itu main itu terapi. Termasuk di Finlandia, dari mulai 1920, kurikulumnya nggak pernah ganti. Sampai hari ini. Dan di sana tidak ada anak stres. Ada stres sampai 0,
Dan survei kemarin tahun 2020, negara yang paling bahagia itu di Finlandia. Sampai Kak Ajun akhirnya kepoin ya. Saya cari ada apa ya dengan Finlandia. Dan ternyata memang benar. Di negara-negara yang sangat perhatian dengan generasinya, Masya Allah, karakternya tangguhnya luar biasa. Dan ini sebuah riset ya Ayah Bunda. Ini sebuah riset di negara, salah satu negara di Afrika, di Uni Afrika. Ayah Bunda pasti tahu ya, di sana kan kebanyakan kondisinya kan tidak semuanya sejahtera ya. Ada negara-negara yang miskin dan banyak konflik. Dan suatu hari ada seorang peneliti datang ke sana untuk mencari tahu. Karena di situ anak-anaknya itu suka sekali marah, suka sekali berdebat, suka sekali pakai fisik gitu. Kalau misalnya, mohon maaf, dengan teman-temannya. Tiba-tiba melihat salah satu sosok anak. Pada saat dipukul yang nggak melawan, di saat temannya bicara kasar, dia juga tidak membalas kasar. Peneliti ini penasaran. Akhirnya diikutilah anak ini. Sampai pulang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata ibunya subhanallah. Ibunya itu menyambutnya dengan sangat riang sekali. Ya. Kemudian dipeluk, kemudian dicium keningnya dan dibisikkan doa. Dan ditanya. Ini yang kadang kita itu lupa. Anak-anak tidak hanya butuh belajar, tapi juga butuh sentuhan. Sentuhan yang Mami tadi kan mengajarkan kita untuk doanya luar biasa ya. Doa itu pasti, tapi pastikan doa kita itu doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Anak-anak itu tahu, tangan-tangan kita itu punya keajaiban di saat menyentuh. Kami berharap Ayah Bunda hari ini kembali untuk menyemangati ya, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga semangat kita juga lebih luar biasa lagi. Karena kalau tidak, generasi ini akan hilang, Ayah Bunda. Generasi ini akan hilang. Sudah disurvei dunia, orang yang paling hebat, pertama itu harus punya apa? Karakter jujur. Harus punya karakter jujur. Jadi, anak-anak juga gitu. Sekarang Kak Ju lihat, anak-anak di masa pandemi ini, mohon maaf, banyak yang tidak jujur loh. Katanya online, katanya sudah mengerjakan tugas, tapi ternyata tugas tidak dikerjakan. Kak Ajun karena sering mendengarkan curhatan banyak orang tua ya, kemudian curhatannya anak-anak juga, bosan Kak Ajun, capek ini, ini. Makanya kenapa Pak Menteri bilang, sudah pastikan anak-anak nyaman, masalah tugas apapun, biarkan senyaman mereka. Kenapa? Kasihan kondisi mereka di kondisi seperti ini. Kita waktu itu tidak pernah mengalami kondisi pandemi. Jadi Kak Ajun selalu menyemangati seluruh orang tua. Kami mohon dibantu gitu. Anak-anak dipastikan bahagia. Ingat, teman-temanku yang hebat, anak-anakku yang hari ini juga masih ikut materinya Kak Ajun, kalau kita menyampaikan kebaikan, kalau kita memberikan kebaikan, nanti kita di akhirat, di padang mahsyar nggak akan kehausan. Teman-teman tahu, di padang mahsyar itu 50.000 tahun loh. Kita di bumi hanya sebentar, sayang. Dan kita kalau sudah memberikan kebaikan lagi, kita tidak akan pernah kehausan nanti. Karena minuman kita sudah kita siapkan sekarang. Apalagi teman-teman kalau mau ketemu Rasulullah, seperti tadi yang disampaikan Eyang Mami. Nah, Rasulullah itu sudah menunggu kita. Di mana di Telaga Kausar. Karena manusia pertama yang dibaikkan oleh Allah adalah Rasulullah. Jadi, hari ini pastikan anak-anak itu sangat dekat dengan kita untuk mengenal Rasulullah dengan sangat baik. Jika anak-anak terbiasa dengan ada-ada yang baik, insya Allah dia akan terpola untuk belajar dengan sendirinya. Kebetulan putri saya punya putri salah satunya, ya Allah ngizinkan hanya satu. Setelah saya lama tidak punya omongan karena sakit saya diabetes yang tinggi itu, alhamdulillah diizinkan Allah qadarullah saya punya putri. Dan sekarang umur 9 tahun, kelas 5 SD, dan memutuskan homeschooling, karena ternyata putri saya juga berbeda, jadi tidak bisa masuk kelas, tidak bisa lama-lama duduk, gitu. Akhirnya dia mengalami kondisi yang di luar dugaan saya. Yang kedua, ternyata mengalami bullying. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, karena apa? Bully itu bisa dimanapun, dan kita harus fokus di solusinya. Akhirnya, putri saya tidak mau sekolah waktu itu. Itu terjadi sebelum pandemi. Ada memutuskan harus dengan abinya. Saya bawa kemana-mana lah anak ini dan saya terapi sendiri. Alhamdulillah
Putri saya kelas 2 itu belum bisa calistung, ayah bunda, dan sekarang karena mungkin sudah menemukan polanya, sudah nyaman, dia baca buku sendiri, dia ngerjakan tugas sendiri, dia pun bikin proyek sendiri. Bagi Kak Ajun, ini sudah waktunya pecah telur. Nah, memperbaiki diri itu mau dipastikan bahwa anak-anak mengerti tentang konsep dia belajar. Belajar itu dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun ya. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah proses memperbaiki dirinya kita itu akan lebih mudah. Diingatkan orang lain kita juga lebih siap gitu ya. Pada saat kita diajak online, mendengarkan tausiah itu kita senang gitu. Karena orang yang, mohon maaf ya, kalau kita itu tidak mau jadi orang sombong, telinga kita itu tidak sakit kalau mendengarkan nasihat, berarti kita tidak sombong. Kalau kita ingin memperbaiki diri, kita harus siap menerima nasihat dari siapapun, termasuk anak-anak kita. Itu. Dan yang kedua, tadi kan temanya berbagi. Masya Allah, Indonesia itu negara yang terkenal paling ramah di dunia. Tapi hari ini kita harus membentukkan sendiri. Banyak orang yang merasa ada sesuatu yang berbeda di negeri ini. Sudah mulai banyak orang yang marah-marah, kalau tidak cocok langsung, berbondong-bondong, menyampaikan dengan cara yang tidak baik. Mohon diingat, di sekitar kita itu ada generasi yang melihat, ada generasi yang mendengar. Kasihan kalau mereka tidak mendapatkan uswah yang baik. Apa nggak boleh marah, Kak? Oh, maaf, Rasulullah mengajarkannya bukan marah, tapi tegas. Kalau marah itu cenderung menyakitkan hati. Jadi pastikan, kalau kita memang ingin memperbaiki anak-anak ya, agar anak menjadi anak yang tangguh, yang hebat, apalagi di masa pandemi, selain quality time di rumah, dipastikan bahwa anak-anak juga mendapatkan sentuhan yang baik ya, agar proses memperbaiki dirinya juga bagus. Nah, berbaginya tidak hanya berbagi materi, teman-teman, setelah ini segera peluk ayah bundanya dengan erat. Berbaginya juga berbagi energi yang baik gitu ya, berbagi senyum, berbagi apapun. Nah, Kak Acung mau ngecek lagi nih, apakah masih konsentrasi atau belum. Nanti moderator dari sekolah mohon izin ya, boleh memberikan kejutan untuk yang hari ini hadir, yang bisa menjawab pertanyaan Kak Acung, atau yang memberikan pertanyaan ke Kak Acung nanti diberi kejutan ya oleh sekolah. Coba tangannya seperti ini. Sekarang, mohon maaf, ditemukan seperti ini, kita belajar konsentrasi. Bismillah. Semoga di masa pandemi kita semakin bahagia. Oke? Semakin bersahabat dengan masa pandemi ya semuanya. Bismillah, mulai. Ikuti Kak Acung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ayo kita balancing brain. Jadi dipastikan otak kanan kirinya seimbang biar kita tidak mudah marah dan konsentrasinya bagus ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipercepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan. Jika semua ayah bunda punya waktu untuk menjadi terapis yang seperti tadi yang Kak Jun contohkan, insya Allah anak-anak jauh lebih better. Jadi jauh lebih bagus. Mereka akan, kalau sudah comfort di rumah, insya Allah anak-anak akan baik-baik saja. Seringkali, mohon maaf, mungkin karena anak-anak juga terpicu, karena tantangan dari sekolah belum selesai, ada yang masih gelisah. Nah, tugas kita orang tua menenangkan, kita koordinasi sama sekolah, kita sampaikan, maaf Ananda kondisinya moodnya seperti ini, mohon arahan, bagaimana baiknya biar tugas sekolah tetap bisa selesai. Karena bagi Kak Acung yang penting itu di masa pandemi ini kita pastikan bahwa anak-anak kita aja bisa memperbaiki diri dengan baik dan bisa memahami masa pandemi dengan penuh syukur. Alhamdulillah kita masih bisa makan, alhamdulillah kita masih bisa beribadah, alhamdulillah kita masih bisa ketemu dengan orang kita sayangi. Dulu ayah bunda, nasihat kematian itu jarang kita dengar kalau kita nggak ngikuti pengajian. Benar ya? Kalau kita nggak memang sengaja mencari kajian-kajian tentang itu. Hari ini tidak perlu pengajian. Setiap hari
Bahkan kemarin sempat, tiap hari ada berita innalillahi, innalillahi, innalillahi. Kita diingatkan Allah dengan nasihat-nasihat kematian. Tapi belum tentu manusia itu hatinya tergerak untuk segera memperbaiki diri. Belum tentu. Makanya Kak Ajun berharap kita memaknai pandemi ini adalah Allah memilih orang-orang yang tangguh. Jangankan kita, di surat Yasin pun disampaikan, semua nabi dan rasul itu diuji. Kalau kita lolos, ujian itu hebat. Berarti kita akan melanjutkan ke generasi berikutnya. Karena virus di zaman Rasul sudah ada. Dan pada saat itu banyak orang yang bertahan dengan luar biasa, dengan kebaikannya. Dan tetap syiar menyampaikan ilmu dengan caranya waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan melanjutkan estafet dari orang dulu yang bertahan. Karena apa? Tangguh dengan ujian dari Allah. Jadi kita harus yakin, ajari anak-anak yakin bahwa masa pandemi segera berakhir. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang diridhokan surga. Selain rasa bahagia yang bisa kita berikan ke anak, apalagi? Karena itu pasti ya, anak-anak di masa pandemi tidak kebutuhannya hidup tidak hanya butuh makan. Sekarang yang dibukakan masih perekonomian ya. Tapi anak kita itu butuh ilmu, anak kita itu butuh belajar. Jika memang belum bisa seperti pada masa-masa sebelum pandemi, kita harus selalu membuat strategi. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi. Karena apa? Kasihan mereka. Anak-anak ini butuh kita yang hebat. Anak-anak itu butuh kita yang hebat. Dan anak-anakku yang disayang Allah, Allah itu sayang menyiapkan tempat di surga untuk yang suka menyenangkan hati orang lain. Untuk ayah bunda yang suka menyenangkan hati anak, Allah akan beri kita kampung kesenangan di surga. Subhanallah. Hanya menyenangkan saja, belum menafkahi. Allah memberikannya kampung kesenangan di surga. Dan di masa pandemi ini, Allah menagih itu, sudahkah kita membahagiakan anak? Teman-teman harus bahagia ya nak ya, sama ayah bunda. Saya terima kasih luar biasa diizinkan bisa bersama Sekolah Hebat di Kota Malang. Dan Kak Ajun bersyukur sekali masih bisa ketemu dengan ayah bunda yang hebat. Terus bergerak untuk kebaikan. Kebaikan itu pasti dilindungi oleh langit. Jadi kita nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Ada Allah. Virus pun ciptaan Allah. Jika virus itu Allah tidak berkehendak untuk masuk di tubuh kita, insya Allah tidak akan pernah sampai. Kebetulan, mohon maaf, Kak Ajun karena sering ketemu dengan banyak orang, saya pun ngecek sahabat-sahabat saya di luar negeri, bagaimana kondisi di sana. Kita harus mengajak anak-anak untuk sekuat tenaga berdoa dan yakin bahwa masa ini akan segera berakhir. Karena ada siang, ada malam. Matahari sebesar itu pun tidak sanggup dengan fitrahnya. Kalau sudah tenggelam, ya tenggelam. Waktunya terbit, ya terbit. Begitu juga virus. Virus nanti itu juga ada masanya. Semakin banyak anak yang baik, insya Allah bumi ini akan semakin damai. Semakin banyak doa anak-anak yang baik, insya Allah Indonesia akan semakin pulih dan semakin berkah. Semakin banyak anak-anak yang baik, insya Allah semua yang ada di sekitar kita akan merasakan berkahnya. Kami berharap ayah bunda, guru-guru hebat, mohon untuk tidak give up ya, tidak menyerah. Allah itu bersama orang-orang yang yakin. Kita harus hakul yakin, sangat hakul yakin bahwa masa ini akan segera berakhir. Dan kami berharap ayah bunda dipastikan ya anak-anak sangat bahagia di rumah. Kasihan mereka. Kak Ajun sedikit cerita ya. Sebelum nanti kita buka dengan ceritanya jawab. Ayah bunda tahu kan ya berita-berita terakhir ini. Ada anak yang mohon maaf sampai kehilangan nyawanya hanya karena pembelajaran online. Setelah saya cari tahu beritanya, karena apa? Tidak sanggup dengan didampingi ibunya sendiri. Masya Allah. Ada fenomena apa ya dengan kondisi itu? Bagi Kak Ajun, kami kehilangan 2 anak bangsa karena kondisi seperti itu. Bagi kami sudah itu banyak sekali. Yang kedua, anak-anak kami ternyata mengalami depresi ringan, stres dini di masa pandemi ini. Kak Ajun mohon maaf, saya tetap keliling kemana-mana. Karena apa?
anak-anak kami anak langit, anak kebutuhan khusus, anak Down syndrome, anak tunagrahita ya, itu kan nggak bisa online. Anak autis yang, mohon maaf, yang high, itu juga nggak bisa online. Terus kalau kita nggak bergerak, mengedukasi orang tuanya, bagaimana kondisi mereka? Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau kita memang hari ini temanya memperbaiki diri, tidak hanya diri kita yang diperbaiki, tapi semuanya ada sekitar kita, sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan, Rasulullah menyampaikan, orang yang paling berkualitas hidupnya adalah orang yang bermanfaat. Kata tadi yang Mami kan, kita tidak hanya sholat, kita tidak hanya berdoa gitu. Iya, karena memang benar, walaupun kita jutaan kali sujud, kita jutaan kali berdoa, tapi kalau kita tidak memberikan manfaat, kita bukan orang yang berkualitas hidupnya. Jadi hari ini kita ajak yuk anak-anak kita semakin berkualitas hidupnya. Dan Kak Ajun juga merasakan bahwa di masa pandemi ini kita itu Masya Allah luar biasa. Kalau dulu mungkin bangun malamnya sekedarnya, kita sekarang harus lebih semangat lagi. Kalau dulu mungkin sholatnya sekedar mau anak sholat selesai, sekarang kita minta anak duduk. Setelah sholat jamaah, kita minta mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan itu bukti bahwa itu ada perbaikan diri, itu quality time. Gitu ya. Dan kami berharap memang di momen ini, kita semuanya oleh Allah diizinkan untuk tetap menjadi orang-orang yang bisa menebar kebaikan ya. Dan Kak Ajun berharap SD Surya Buana dan seluruh yang ada di yayasan menjadi wadah yang inspiratif untuk orang tua, untuk anak-anak bangsa, untuk guru hebat di negeri ini. Sekian dari Kak Ajun, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nanti moderator sekolah mohon izin untuk memandu acara ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hampir selesai teman-teman. Iya, sama-sama. Sekarang tantangan. Boleh teman-teman kecil yang bertanya, boleh ayah bunda yang bertanya. Tanya. Gitu ya. Oke. Iya, dipandu oleh moderator sekolah ya. Silakan dari sekolah Mic-nya bisa mati, Miss Vika. beramal. Mic-nya mati, Miss Vika. Mic-nya mati. Miss Vika, where are you? Aduh, ini berarti kurang fokus ya, masih sudah. Iya, Miss Vika harus senam otak habis ini ya. Iya. Tadi nyanyinya keren. Nanti Oh ditambah ya senam otak deh. Allah, iya. Suaranya cuma prank tapi kakak. Oh gitu, oke deh. Iya, nggak apa-apa ya. Biar lebih semangat itu biasanya kalau cempeng lebih didengar ya. Jadi Iya, karena berbeda gitu ya, Miss Vika ya. iya. Oke, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan juga anak-anak yang luar biasa hebat ya. Nah, sekarang kami persilakan untuk bagi ayah bunda yang ingin bertanya. Jadi pertanyaannya nanti tidak dari kolom chat yang ada di Zoom ya. Jadi langsung saja yang ingin bertanya boleh raise hand. Oh, boleh raise hand. Kalau nanti nggak ada yang tanya, Kak Aceh yang nanya ya, Miss Vika ya. Ayo ya. Ayo bunda ada yang tanya ya. Oh ini ada, sudah ada. Oke, nanti ada kejutan nggak dari sekolah kalau yang berani bertanya? Ada, iya. Ada. Oh, terima kasih. Nanti Yes. untuk pertanyaannya, ayah, bunda, ataupun ananda yang bertanya, nanti dari sekolah dapat hadiah Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah. Iya, nanti Semoga bisa Kak Acun juga dapat ya. Oh iya. Iya kakak, boleh. Oh boleh, Nanti oke bisa deh. diambil ya ayah bunda Iya. ataupun adik-adik ketika pengambilan legendaris. Jadi nanti bisa diberikan juga Al-Qur'annya. Alhamdulillah, senengnya. Silakan yang mau bertanya, Miss Vika mohon beramal. Kak Acun, Iya, yang dipilih. sudah raise hand duluan, Ibu Oke. Linda. Silakan, dari Bunda Ananda Indah. Lutfi. Ye. Kalau saya tidak Silakan. terbalik, Ibu Linda dari Ananda Lutfi. Monggo silakan Ibu Linda. Kakak. Oh, Linda. Oke. Terima kasih Miss Vika kesempatannya dan terima kasih sekali atas ilmunya Kak Ajun. Iya, sama-sama. Iya.
Mau bertanya kakak atau ada tips and trik bagaimana cara manajemen emosi bagi orang tua gitu, Oke, ya. yang mendampingi Ananda di rumah. Iya, emosinya lagi seru ya. Nggih. Naik turun kayaknya. Oke deh, iya. Iya. Baik. Boleh langsung dijawab ini, jadi Miss Ibu Vika, Linda- boleh? Bunda Linda, ini langsung dijawab atau ada Boleh pertanyaan? ya, langsung dijawab saja. Langsung Boleh. dijawab saja, monggo Kak Acun. Iya, biar nanti langsung cepat dapat respon gitu ya. Oh, iya. Bunda yang dimuliakan Allah, ini pasti dirasakan oleh semua orang ya dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di negara lain. Karena ya tadi Kak Acun bilang, saya chat dengan teman-teman yang ada di luar negeri pun kondisinya sama. Mereka juga kondisinya tidak baik-baik saja. Mereka juga lagi kondisi yang benar bekerja keras untuk bagaimana ya bisa manajemen emosi saya itu bisa good gitu ya. Good mood. Kalau misalnya orang yang suka makan itu Bunda kan good food, good mood gitu. Jadi orang kalau Betul makannya sekali, yang baik, Kak Acun. Miss Vika juga ya? Iya, itu saya. Oh oke. Jadi kalau misalnya saya diizinkan sharing ya, saya nanya ini Bunda, di rumah, apakah suasana rumah selama 1 tahun lebih ini pandemi biasa-biasa saja dan tetap seperti itu? Apakah pernah digeser sedikit? Kemudian ada tema tertentu gitu ya, misalnya satu dinding boleh dipakai gitu. Anak-anak kebutuhan emosinya itu kita penuhi dengan baik. Kalau anak-anak sudah nyaman, pasti kita tidak mudah emosi. Seringkali kita itu emosi karena anak-anak kita lagi tidak nyaman, dia boring gitu ya, dan kita sendiri ternyata juga ikut boring. Wah, ini akhirnya sering tular-menular boringnya ya. Makanya Kak Aziz selalu bilang, bisa nggak ya orang tua itu bikin activity plan yang selalu seru, karena nutrisi anak itu tidak hanya nutrisi otak ya, tapi juga nutrisi hati. Saya masih marah Kak Aju walaupun sudah dengarkan pelatihan apapun. Oh oke, Bunda mohon izin. Kalau sudah kita mudah marah, pertama indikasinya adalah tubuh kita kurang oksigen. Jadi Kak Aju mohon izin ya, minum air yang banyak oksigennya. Beli Kak Aju. Tidak perlu sebenarnya, sekarang banyak orang bingung dengan oksigen. Air disulingkan itu oksigen sudah tinggi sekali. Yang kedua air diembunkan. Jadi air ditaruh di botol kaca gitu ya, ditaruh di teras rumah, kemudian biarkan sampai pagi, setelah itu diminum. Itu kaya akan oksigen. Jadi kalau kita aliran darahnya penuh dengan oksigen, pasti kita itu lebih tenang. Itu. Yang kedua, masih marah Kak Acun? Oke, wudhu. Kita wudhu atau sholat dulu, kemudian masih marah lagi di kamar mandi. Kita mohon maaf, diguyur di atas kepala ini dengan air, kalau ada air hangat, dan pastikan kita pernafasan pelan. Itu kalau secara terapi ya, secara treatment. Cara kita untuk mengatur emosi biar tetap tenang. Kalau misalnya di rumah sudah ada tanaman, kemudian bisa membuka jendela gitu, pastikan bahwa kita itu sama Ananda men-scanning. Jadi anak-anak itu seharusnya diajak men-scanning. Men-scanning apa? Yang hijau-hijau. Kalau kita belajar tentang ini, hypnocoloring-nya, warna itu kan ternyata buat terapi, dan salah satunya adalah tokoh Islam Ibnu Sina itu memakai terapi waktu itu dengan warna. Jadi anak-anak kalau nggak tenang, Bunda juga nggak tenang, coba lihat yang hijau-hijau. Tapi nggak boleh sebentar ya, cuma set gitu, bukan. Tapi dipastikan menikmati, dan kita sering istighfar. Tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan dengan baik. Kalau ternyata anak lagi kondisinya, tidak bisa diajak komunikasi, Bunda mohon maaf tidak perlu merespon dulu. Move on dulu, pindahlah sebentar gitu ya. Misalnya kita terjadi ini, tragedi Power Rangers-nya ada di ruang tamu gitu. Kita pindah ya ke ruang makan gitu. Kemudian sempatkan minum dulu, biarlah adik yang menyampaikan apapun, yang dirasakan apa gitu. Dan kita tidak terposisi untuk menjadi yang lebih tahu, lebih benar. Tapi kita sebagai partner yang baik. Kalau semuanya terjalin komunikasinya produktif, insya Allah, Bunda, kita tidak mudah marah. Orang yang mudah marah itu karena apa? Di sini sudah menumpuk, tapi kita tidak menemukan solusi yang cepat. Pasti ya. Yang kedua, yang kita lihat di rumah itu too much. Maksudnya itu semua over.
anak-anak tidak terkondisikan, rumah juga ternyata tidak nyaman, baik anak-anak maupun kita sendiri. Makanya kebetulan dulu S1 saya kan arsitek ya. Sekarang pasca sarjana saya baru saya di pendidikan. Kami selalu menyarankan ke orang tua, mumpung kita masa pandemi, ayo ajak anak-anak untuk setting ulang. Ayah Bunda bisa lihat kalau di luar negeri. Di sana itu semua rumah, walaupun tidak homeschooling ya, itu pasti dirubah gitu. Kak Ajun juga gitu, ngajak si kecil, putri saya saja untuk merubah posisi perabot, walaupun yang kecil-kecil saja. Itu ternyata untuk apa? Mengalihkan agar mereka tidak mudah jenuh, ya, tidak mudah ininya muncul ya, jadi mudah marah. Kami berharap ayah bunda dipastikan tadi yang Kak Jum bilang, baiti janati. Kira-kira ada nggak ya Miss Vika di surga itu orang marah-marah bentak-bentak gitu? Iya, Tidak karena ada, Kak. iya, padahal kan di Islam itu baiti jannati. Berarti kita iya, bagaimana caranya anak-anak merasakan benar surganya bersama orang tuanya. Dan saya yakin memang tidak mudah di masa pandemi ini, apalagi yang ada, mohon maaf ya, ada ujian tentang pekerjaannya tidak seperti dulu, perekonomian juga merosot. Mohon maaf. Kalau kita yakin Allah tidak memberi, pasti memberi solusi, asalkan kita yakin. Setelah ini, Bunda mohon izin ya, malam ini saja tidak mengerjakan apapun, tidur bersama adik, yang dilakukan apa? Ngobrol-ngobrol keren ya, diajak ngobrol keren, biarkan dia bercerita yang tidak disukai dari kita apa. Ini kan sudah 1 tahun lebih ya masa pandemi, kalau 1 tahun lebih kita belum berhasil nih menjadi partner yang keren anak-anak, oh ada apa nih? Ayo kita cari sama-sama solusinya. Gitu ya, Miss Vika ya. Iya, Anak terima bisa kasih dipandu Kak lagi. Ajun. Iya. Iya, bagaimana Bu Linda? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Iya, Miss iya, Vika. sama-sama. Iya. Sama-sama. Selanjutnya, Ya. mungkin dari Ananda terlebih dahulu, boleh Kak? Oh, boleh. Kak Jun Boleh. ingin dengar suara anak bangsa yang hebat nih. Pertanyaannya Iya. pasti keren. Yang berani bertanya itu anak yang sukses loh ya, Miss Vika ya. Iya, betul sekali. Monggo anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Siapa yang berani bertanya? Boleh raise hand ya. Pertanyaan. Oke, ini ada Ya, Bia. oke. Bia dari Ya. kelas 5C. Iya, monggo Silakan. Bia. Silakan. Kak Ajun itu yang di Ajayahan itu ya? Oh iya, Masya Allah. Kakak kok tahu? Ntar. Kakak dulu dari sana, nak. Oh, Masya Allah. Terima kasih diingat ya. Iya, sayang. Iya. Aku mau tanya. Iya, silakan. Iya dulu ya, yang tanya. Tadi siapa dulu yang Dipilih tanya, dulu Nak? ya. Dipilih dulu sama Miss Gantian Vika ya. sayang ya. Sekarang Bia dulu. Iya. Bia ini Kak Bia dulu. sering mengikuti perlombaan dongeng. Jadi Oh. dia pintar dongeng. Ya Bia ya. Keren gitu. Terus semangat ya Kak Bia ya. Kapan-kapan kita dongeng bareng sama Kak Ajun ya. Ya Kak Ajun. Iya Kak Siap, Ajun. pertanyaannya Ih, apa? senengnya siap. Pertanyaannya apa Kak Bia sama Kak Ajun? Ya cuma mau nyapa doang. Oh, iya, terima kasih Nat, terima kasih kena ingat Kak prank Ajun. Aduh, iya Miss Vika, saya juga terharu sekarang kalau anak-anak masih ingat kita ya. Iya, luar biasa sekali. Memang Kak Iya, Ajun iya. itu selalu ada di hatinya anak-anak ya. Jadi ketika Amin ya Allah, ada amin. Ibu guru pasang pamflet gitu atau pasang status WhatsApp ada gambar Kak Ajunnya, itu pasti banyak yang pasti banyak yang jawab. Oh, Oh, Kak gitu. Ajun, wah, luar biasa nih. Alhamdulillah Ini ya tidak mau Allah, ketinggalan. amin. Semoga kami amanah ya Kak Vika. Iya. Iya. Boleh Ananda? Mungkin Iya ada boleh lagi Ananda yang lagi. bertanya, Tadi ya? sudah ada yang bilang mau bertanya. Silakan Miss Vika. Pertanyaan. Waalaikumsalam. Aga Satya ya. Aga Satya kelas berapa ya ini? Aga Satya ada pertanyaan. Assalamualaikum 2C. Oh iya, Oh, waalaikumsalam. Monggo Aga Satya Waalaikumsalam. dari kelas 2C. Pertanyaannya boleh 2 dari Aga Boleh, sama dari saya. boleh Bunda, monggo Bunda. Kenapa Dari ya, Bu? Aga dulu ya. Iya, Kakak hebat dulu silakan.
Nanya apa? Caranya kok biar nggak takut gimana? Oh, caranya biar nggak takut. Wah, Kak Acu punya cerita nih. Iya, dulu Kak siapa namanya ini tadi Kak siapa? Kak Aga. Oh, Kak Aga. Ya. Kak Aga, dulu Kak Ajin tuh kan karena tinggalnya di desa ya. Terus Kak Ajun tuh takut, Kak Aga kemana-mana takut karena nggak dibolehin jauh-jauh dari rumah. Akhirnya Kak Ajun itu ketemu dengan orang-orang yang suka nyemangati Kak Ajun. Jadi Kak Ajun tuh minta disemangati terus. Akhirnya Kak Ajun sekolahnya itu kan ke kota naik sepeda pancal ya. Kalau sepeda pancal kan ya bukan motor. Nah, lama-lama tumbuh sendiri Kak Aga. Kak Ajun jadi berani. Ternyata berani itu memang harus mau mencoba ya. Tidak boleh. Kita itu kalau misalnya nanti disemangati orang terus kita menolak. Nggak mau. Mas Aga harus mau disemangati siapapun. Jadi kalau nanti Bunda mengajak seru-seruan harus mau ya. Biar nanti jadi pemberani. Kau bilang agak pemberani. Apa? Kenapa? Agak pemberani. Oh nggak apa-apa. Nanti naik lagi jadi pemberani. Sekarang masih agak. Nanti boleh dinaikkan lagi jadi pemberani. Lama-lama Mas Aga kalau niat sama Allah pasti dikabulkan. Karena nanti pasukan langit datang ke bumi bantu Mas Aga jadi pemberani. Kira-kira mau nggak seperti Rasulullah yang Harus pemberani? berdoa dah. Iya harus dong. Karena iya Allah yang meminta sayang. Kita harus selalu berdoa. Allah yang minta. Nanti kalau Mas Aga melihat Ka'bah ya berangkat ngantar Bunda ke Mekah melihat Ka'bah itu perintahnya Allah itu. Kita harus selalu berdoa sebanyak mungkin. Gitu. Ya. Siap ya, nanti terima tantangan jadi pemberani dari Bunda ya. Sama-sama, iya. Lucunya Mas Aga. Iya. Selanjutnya monggo Bunda. Iya. Terima kasih. Jadi, monggo Bunda, iya. Yang mau saya tanyakan ya. Jadi si Aga ini kan sebenarnya termasuk anak kinestetik. Jadi, dia itu lebih senang bergerak daripada duduk. Jadi kadang kalau pas ikut daring itu kan mengharuskan dia duduk walaupun nggak terlalu lama, kadang daring 45 menit doang gitu ya. Cuman itu juga cukup membuat dia merasa duduk terus gitu. Dulu zaman di TK itu teman-temannya duduk dia lari ngelilingin kelas kayak gitulah. Jadi ini kelas 2 ini sudah mulai bisa tenang, jadi sudah bisa mulai duduk, cuman kadang fokusnya itu yang masih sering terganggu gitu. Jadi untuk mengembalikan fokusnya ini gimana ya Kak ya? Soalnya kadang kalau saya bilang, ayo anak bisa nak, gitu. Waktu ngerjain PR atau apa, ayo anak kamu bisa nak. Aku ini nggak bisa nih, bisa nak, nggak bisa nak, nggak bisa nangis gitu. Jadi kayak sebenarnya saya nggak marah juga, cuman pengen mengencourage aja supaya dia tuh merasa bahwa saya ini bisa. Ini soalnya gampang loh Le, kamu tuh bisa gitu. Tapi aku nggak bisa nih kayak gitu. Jadi dia sudah merasa frustasi duluan. Jadi untuk fokus supaya dia tenang, lebih bisa menerima. Kan kalau tadi katanya kan kalau seneng dia bakalan mau kan. Sesuatu yang dia suka dia bakalan mau. Nah ini untuk mengembalikan fokusnya dalam beberapa menit gitu supaya kembali lagi itu bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, pertanyaannya keren. Karena mohon maaf Bunda, saya itu termasuk kinestetis juga. Oh iya. Iya. Bisa berbagi pengalaman ya. Iya, makanya sekarang itu mohon maaf, saya itu dari kecil kan tidak boleh keluar rumah lama gitu. Setelah saya kuliah, sampai sekarang itu saya kayak benar-benar ingin mengulang waktu yang saya inginkan dulu. Jadi saya akhirnya jarang pulang sampai melintas kemanapun itu saya benar-benar menikmati. Sekarang ternyata saya baru sadar bahwa saya itu menikmati sekali dengan bergerak. Dan kebetulan putri saya juga seperti itu Bun. Jadi makanya tas sekolah itu selalu saya bawa kemana-mana. Karena saya membayangkan diri saya sendiri. Saya dulu itu tidak bisa kayak ini aja saya online gitu. Mungkin Miss Vika tadi ngelihat Kak Ajun kan agak gelisah agak gini itu ya karena saya sebenarnya tipenya itu suka yang offline bergerak kemana-mana dan kalau sudah dikasih panggung, pasti langsung heboh gitu. Dan ini yang harus kita pahami dari anak kinestetis nih Bunda. Kita itu masa konsentrasinya pendek. Jadi kita harus punya strategi bagaimana caranya konsentrasi dia itu terfokus. Nah, saran Kak Ajun, ini untuk juga semua orang tua ya. Pastikan anak-anak tidak hanya meja itu saja. Misalnya ya, dia lagi online gitu ya.
Meja yang kita siapkan meja biru itu. Besok meja itu lagi. Minggu depan meja. Saran Kak Ajun, mohon tidak yang satu barang kalau kita mau menggunakan sesuatu yang sering digunakan. Jadi Kakak Dina, putri saya itu, saya meja itu sampai 3. Jadi nanti dia yang saya suruh milih, kakak lebih suka yang mana, ambil sendiri. Nah, kalau dia senang, Bun, dia akan langsung bisa diam dan bisa lama konsentrasinya. Yang kedua, saya minta ada barang yang dia sukai ada di dekatnya. Adik mau apa yang mau dipegang gitu. Karena emang anak kinestetis itu kalau sudah di sini ting ahanya cepat, itu ngelihat apa di sana itu dia pengen gerak, aku pengen ngambil itu, aku pengen ke sana, aku pengen gini. Karena di sininya itu wah, yang dibayangkan adalah seru. Kalau aku lompat, kalau aku lari, kalau aku gini gitu ya. Dan kami berharap semua orang tua yang punya anak kinestetis dipastikan ayah bundanya juga siap untuk mengikutinya sambil berjalan. Kemudian yang kedua, kita punya kotak Doraemon. Saya bilang ke orang-orang itu, saya selalu bawa kotak ajaib. Apa itu, Kak? Ya, bawa mainan, bawa buku, bawa apapun. Karena jaga-jaga kalau anak ini boring. Contohnya perjalanan jauh ya, di mobil. Itu kan juga pasti anak kita itu tidak mudah. Jadi disitulah akhirnya kita ting-ahannya itu bagaimana cara yang ada peralihan cepat, ada peralihan cepat. Dan sekarang pandemi, pada saat online, daring, saya pastikan Bun, kalau misalnya besok daringnya jam 8 gitu ya, malamnya saya ajak ngobrol, adik dikasih tantangan nih sama Dedi gitu. Kalau besok berhasil daring dengan bagus dan semangat, bisa diikuti dengan baik, ada kejutan loh gitu. Anak-anak kinestetis itu suka dipancing dengan seperti itu. Jadi kalau kita mengajak anak-anak fokus, tadi bisa dengan yang senam otak tadi, Bun, yang saya ajarkan tadi. Ini salah satu cara untuk memulihkan konsentrasi. Yang kedua, berikan warna-warna, Bun. Jadi misalnya buku yang kita kasihkan, buku A gitu ya, pastikan kita juga ada buku B yang warnanya berbeda. Karena apa? Anak-anak kalau dia sudah mulai boring, dia akan melihat apa yang dia disukai di sekitarnya. Ini penting. Memang simpel, tapi kadang kita itu tidak bisa istiqomah. Dan yang dipentingkan adalah semua kondisi anak itu kalau kita sudah bicara gaya belajarnya, semua anak itu sebenarnya selesai itu dengan orang tuanya. Makanya tadi Bunda kan sempat cerita ya, sempat debat. Bisa nak? Enggak, bisa nak. Saran Kak Ajun, kita menghindari debat dengan anak, apapun kondisinya. Kalau kita sudah bilang, adik bisa nak? Enggak mau. Oh ya sudah. Kita tenang dulu, Bun. Biarkan dulu. Pada saat menginstal, itu bukan di saat dia lagi kita dampingi aktif. Tapi di saat mau tidur, kita afirmasi, dibisikkan ke telinganya. Kan anak kalau udah mau tidur kan rasanya menyerah ya gitu ya. Nah itu dibisikkan, adik besok tenang ya nak. Taat sama guru ya. Bekerja sama sang bunda ya. Anak disayang Allah, kecup keningnya Bun. Sudah, kemudian dikusuk di lengan sama di punggung. Kenapa kok di lengan sama punggung Kak Ajun? Ternyata saya setelah belajar neuroscience itu mengaktifkan dendrit otak. Apalagi untuk anak kinestetis. Itu butuh diaktifkannya harus sering. Beda dengan anak-anak yang cenderung, memang dia cenderung tenang, tidak yang kinestetis. Nanti dicoba ya, semoga suatu hari Bunda bisa online lagi dengan Kak Ajun, kita sharing bersama. Tidak apa-apa, biarin nanti gantiin saya untuk keliling dunia. Anak kinestetis itu memang tidak bisa diam. Gitu, Miss Vika, keren. Iya, saya menemukan generasi saya, Miss Vika. Anak kinestetis. Terima kasih untuk Bunda Aga dan juga Aga. Kak Acun, ya boleh satu lagi Kak Acun? Iya, ini sudah jam 9:30 ya, nggak kerasa. Oh iya, ya Allah, kok cepat sekali. Iya, monggo, Miss Vika, monggo. Boleh satu lagi atau? Silakan. Ya, boleh satu lagi. Boleh tanya. Soalnya antusiasnya luar biasa sekali. Iya. Bunda Razia ya. Itu ada yang manggil Miss Vika itu. Iya, Bunda Hafid. Iya, Bunda Hafid dari kelas 4C. Oh, ini silakan Bunda. Iya. Monggo Bunda. Assalamualaikum Kak Ajun. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi sharingnya, saya sempat berkaca-kaca tadi waktu bilang Kak Ajun, putrinya yang kelas 2 SD belum lancar calistu dan kemudian kinestetik. Itu yang saya alami sekarang Kak. Jadi saya kelas 2 SD itu
belum lancar calistun. Kemudian kalau dari saya pribadi, saya yakin bahwa dia punya keunikan tersendiri yang itu belum bisa kami temukan gitu. Cuman saya nggak bisa counter lingkungan yang mengatakan kok belum bisa baca sih, kok belum bisa nulis sih, nanti jadi anak bodoh. Itu sangat mengganggu saya gitu loh. Karena setiap anak kan dilahirkan dengan keunikan yang berbeda-beda gitu. Iya. Nah, tadi Kak Ancun berhasil untuk menemukan strategi belajar yang pas untuk anak Kak Ancun yang usianya juga sama dengan anak saya yang nomor 1. Iya. Boleh Kak sharing lebih banyak lagi tentang Oke. Iya, Dek. Sebentar sayang. Iya. Iya. Masya Allah. Oh, ada lagunya nih. Oh iya. Sebentar sayang. Sebentar ya, Acu Nak, boleh ya. beramal ya. Ini ada Bunda yang pengen share dengan Kak Acu. Bunda, selamat ya. Panjenengan diberi Allah untuk punya anak yang istimewa gitu. Saya itu sejak mendampingi anak langit. Kenapa saya bilang anak langit, Bun? Karena anak-anak yang nusewu yang berbeda itu sama Allah dipilih untuk mereka bisa tangguh, tidak seperti anak pada umumnya. Benar, Bun, sama yang saya rasakan. Anak saya sering nangis karena kan sering laporan. Aku dibilang aku tidak pintar. Aku dibilang temanku gini, nggak mau. Suatu hari tiba-tiba si kecil minta oleh-oleh ke saya. Setiap kali saya dari luar negeri, setiap kali saya dari luar kota, itu minta oleh-oleh sejumlah temannya dan sejumlah gurunya, Miss Vika. Pikir saya kan, wah keren ya, pelajaran berbaginya Kak Ajin itu berhasil untuk si putri saya. Ternyata setelah kejadian, mau ujian, anak ini tiba-tiba perutnya menggembung gitu ya, terus dadanya juga gitu, terus sesak. Saya akhirnya kaget loh. Saya bilang ke sukarelawan saya, sepertinya adik ini mengalami fobia. Makanya kemarin kok disuruh berangkat sekolah, bener nggak mau dan nangis. Akhirnya saya putuskan, sudah Dek, sama Abi saja. Waktu pagi itu saya peluk sekuat mungkin, sudah Adik sama Abi sekarang. Nanti Abi yang bilang ke sekolah. Karena apa? Ternyata memang, ya pasti ya kita nggak bisa memungkiri. Dia kan pasti berat ya, ngeliat temennya yang bisa nulis keren gitu. Sementara dia itu pulang paling akhir, sudah itu nggak selesai-selesai. Dan akhirnya saya putuskan, benar, saya izin ke sekolahnya, saya ajak ke Jakarta, karena waktu itu aktivitas saya di Jakarta ya. Akhirnya saya tunjukkan, setiap ada kata-kata yang warna-warni itu, saya cenderung tidak mencari yang hitam, tapi yang berwarna pun, apapun di jalan. Coba deh, ayo ikuti Abi yuk, dibaca gitu. Terus saya tanya, Adik suka apa sih Nak? Jadi astronot gitu. Kebetulan suatu hari saya mencari literatur untuk kuliah pasca sarjana saya. Adik ikut. Kalau jadi beli buku, saya juga beli dong. Saya kaget loh. Kan Adik nggak mau baca, kok mau beli buku. Wah, saya senangnya luar biasa, Bunda. Saya sudah menyiapkan banyak buku di rumah yang semenarik mungkin, ternyata tidak mau. Tiba-tiba dia memutuskan untuk mencari buku astronot. Dicarilah buku astronot dan alhamdulillah kok ada dan bentuknya komik. Sejak saat itu dia minta diajari untuk membaca buku itu. Dan akhirnya dalam waktu tidak sampai 1 minggu buku itu hampir habis, padahal tebal, cukup tebal. Nah, kalau sudah pecah telur seperti itu, Bunda, nah itu waktunya kita untuk memperbaiki proses untuk dia, apalagi ya polanya gitu. Karena memang semua anak itu berbeda waktu pecah telurnya. Dan putri saya ternyata juga gitu, cukup terlambat kalau dilihat dari determinan tumbuh kembang ya, dia cukup terlambat. Tapi alhamdulillah karena Kak Acun bisa share dengan banyak orang ya, akhirnya saya bisa menemukan cara untuk anak saya harus bagaimana ya, agar biar cepat pecah telur itu. Yang kedua, kalau sudah dia sedih Bun, dari manapun, habis mendengarkan orang-orang atau temannya yang menyampaikan tidak baik, di rumah pastikan dia tidak membahas itu. Misalnya dia nangis, tadi ada temanku, oke, sudah dimaafkan, segera peluk. Segera kusuk yang tadi saya bilang, terus ditenangkan. Adik hebat, gak apa-apa, sekarang belajar sama Bunda. Saya pun melakukan hal yang sama. Jadi, saya tidak menyalahkan lingkungan, saya tidak menyalahkan sekolah, karena itu bisa terjadi secara natural ya. Gak bisa kita hindari. Kalaupun tidak di sekolah, suatu hari kalau dia sudah besar, dia juga akan ketemu dengan orang yang membencinya, orang yang tidak menyukai dia. Di satulah kita belajar untuk menguatkan dia menjadi pribadi yang tangguh. Makanya tadi Kak Acun bilang ya Bun,
kita pastikan yuk anak senang dulu. Yang kedua, karakternya bagus. Kalau dia sudah terbentuk karakter yang bagus, itu akan membuat problem solving untuk dirinya sendiri. Gitu. Bunda semangat ya. Pada saat Bunda diizinkan Allah mendampingi anak langit, kita harus kuat ya. Yang membukakan pintu surga itu bukan anak pintar kok, tapi anak yang baik. Alhamdulillah memilih Surya Buana menjadi sekolahnya yang mengajarkan anak berdoa. Doa anak yang soleh inilah yang akan mendampingi kita nanti pada saat kita nggak di bumi. Apa sih yang mendampingi kita? Hanya doa anak yang soleh. Pintar itu ada gurunya, tapi kalau baik harus dari dirinya sendiri. Dan siapa yang menguatkan? Ya kita akan jadi usaha teladan terbaiknya untuk Ananda. Gitu Miss Vika, terima kasih banyak ya. Pengennya lama nih, Masya Allah. Iya, semoga lain waktu bisa ketemu. Iya sayang. Iya sayang. Semoga sudah ketemu ya. Kapan-kapan. Sama mama ya nanti ya. Iya. Antar baca dia. Oke. Saya kembalikan ke Miss Vika ya. Cik, aku kurang modalnya kurang ngadus loh. Jadi ngerapel-ngerapel gitu Kak Acun, enggak apa-apa ya. Terima kasih sekali. Iya. Semoga lain waktu ya Miss Vika ya. Iya, insya Allah. Ini sepertinya Ayah Bunda, kami mohon maaf ya untuk raise hand-nya diturunkan dulu. Iya, karena waktunya sudah habis. Boleh untuk misalnya insya Allah di bulan depan kita ada LPH lagi atau Lentera Penyejuk Hati. Nah, boleh nih, mungkin kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Komite untuk bulan depan itu adalah dari kelas 2, Ge. Nah, boleh diundang lagi nih Kak Acunnya. Ge, Ayah Bunda, untuk yang kelas 2 boleh. Nanti kan juga boleh sampai kelas 6. Masya Allah. Jadi ini nanti sekolah orang tua ya Miss Vika ya jadinya. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Acun atas ilmunya, bermanfaat sekali untuk semuanya. Tidak hanya untuk wali murid saja, tidak hanya untuk Ananda yang sekarang sedang mendengarkan, tapi juga untuk Bapak Ibu guru yang juga hadir di dalam Zoom ini ya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh ayah bunda atas segala perhatian dan atas segala perhatiannya. Kemudian saya selaku MC juga mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu tutur kata ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Baik Ayah Bunda, marilah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ayah Bunda sekali lagi. Semangat ya Anandaku untuk besok. Besok kita bertemu lagi dengan daring ya bersama Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Semoga tidak bosan ya. Semoga tidak bosan dan selalu happy. Iya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.